Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan bahwa di sana ada 6 jenis ghibah yang diperbolehkan. Ya, ada 6 jenis ghibah yang diperbolehkan. Pertama, apa yang dimaksud dengan ghibah terlebih dahulu? Ya, Rasulullah SAW beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah itu? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu bersabda, al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Jadi apabila kita ceritakan tentang saudara kita, maka saudara kita yang kita ceritakan itu dia tidak suka kalau masalahnya itu diceritakan kepada orang lain. Akhirnya kemudian para sahabat saat itu bertanya kembali kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aro'aita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang diceritakan itu benar-benar terjadi dan fakta sesuai dengan apa yang terjadi pada saudaraku? Yani betul-betul ini adalah bukan fitnah, tetapi memang betul-betul kejadian bahwa si fulan ya misalnya telah minum khamar, si fulan telah berzina dan lain sebagainya, padahal ya ini adalah sesuatu yang tersembunyi dan itu benar-benar terjadi. Maka kata Rasulullah SAW, in kana fi akhika ma taqul faqad igtabtah. Jikalau yang engkau ceritakan itu benar-benar terjadi pada saudaramu, maka itulah berarti kamu telah menggibahnya. Ya, wa illam yakun fi akhika ma taqul, namun jikalau apa yang kamu ceritakan itu tidak sesuai dengan fakta bagi saudaramu, faqad bahattah, maka sungguh engkau telah melakukan buhtan. Buhtan itu fitnah. Berarti kalau itu lebih besar lagi karena engkau telah menuduhnya dengan tanpa fakta gitu. Jadi ghibah itu adalah menceritakan keburukan orang yang memang keburukan itu terjadi betul pada orang yang kita ceritakan, ya. Dan hukum ghibah tentu adalah haram, bahkan dia bagian dari kabairudz dzunub, bagian daripada bentuk dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat melarang kita sekalian untuk melakukan ghibah dan mencela mereka orang-orang yang berghibah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaghtab ba'dukum ala ba'd ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian mau untuk memakan bangkai saudaranya? Maka tentu itu adalah merupakan sesuatu yang sangat ia benci. Ya. Namun walau demikian, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa di sana ada 6 jenis ghibah yang diperbolehkan. Ya, ada 6 jenis ghibah yang diperbolehkan. Ada pengecualian dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama adalah at-tadhallum. Ketika kita mengadukan kezaliman orang lain kepada diri kita. Ya, ada orang merampas hak kita atau memukul kita. Setelah itu kita pergi ke kantor polisi atau ke penegak hukum, lalu kemudian kita melaporkan si fulan sudah memukul saya. Itu ghibah atau bukan? Ghibah, karena menceritakan keburukan orang lain yang telah terjadi. Ya, si fulan telah mengambil hak saya. Maka ini adalah boleh, namanya at-tadhallum. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita sekalian menampakkan ya keburukan dari perkataan kecuali orang-orang yang terzalimi. Maka boleh kita mengadukan ya kezaliman orang lain kepada pihak yang berwajib, kepada hakim, kepada penegak hukum agar yang bersangkutan ditindak. Ya, ini boleh. Yang pertama adalah at-tadhallum. Kemudian yang kedua adalah al-isti'anah ala taghyiril munkar. Yang kedua kata para ulama, kita boleh menggibah seseorang jikalau itu sebagai proses di dalam
mengingkari sebuah kemunkaran. Misalkan ada seseorang yang kita tenggarai atau kita curigai, ya misalnya berzina atau jual beli narkoba, ya, atau dia ada pesta miras misalnya di rumahnya. Kita tidak bisa melakukan taghyir munkar dengan tangan kita. Kita tidak bisa mengingkari dan merubah kemunkaran itu dengan tangan kita. Ataupun kita merubahnya dengan lisan kita, karena mungkin kemadaratannya akan lebih besar. Apa yang terjadi? Memang dia urusan dia, tidak menzalimi kita. Tetapi kan kita pasti sebagai seorang mukmin ingin melakukan penjagaan terhadap masyarakat dengan beramar ma'ruf dan nahi munkar. Akhirnya kemudian kita datang ke kantor polisi atau ke pemerintah, kita katakan, Pak, saya melihat ya bahwa tetangga saya ini si fulan, dia misalnya melakukan pesta ya miras di rumahnya. Maka ini tentu kita menceritakan keburukan orang lain, tetapi ini adalah demi perubahan terhadap apa? Kemunkaran. Ini yang namanya al-isti'anah ala taghyir munkar. Ini pun merupakan bagian daripada bentuk gibah yang diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, bagian daripada bentuk gibah yang diperbolehkan adalah al-istifta. Ya, al-istifta itu adalah meminta fatwa. Ya, diperbolehkan bagi seseorang yang ingin mengetahui tentang hukum syariah, kemudian datang kepada seorang alim, lalu kemudian dia mengatakan, saya memiliki kasus atau menghadapi sebuah kasus bersama dengan saudara saya misalnya. Kemudian agar supaya orang yang memberikan fatwa dan jawaban ini memiliki gambaran yang sangat jelas tentang problematika yang dihadapi, karena tentu al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi, kata para ulama usul fikih. Hukum terhadap sesuatu itu adalah merupakan cabang dari gambaran seseorang terhadap sesuatu itu. Maka tentulah untuk lebih sempurnanya bahwa orang yang bertanya ini harus menggambarkan tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Ya, ini adalah diperbolehkan, walaupun afdolnya mustafti atau orang yang berfatwa ini tetap menjaga identitas yang hendak ditanyakan. Ini akan lebih afdal ketimbang kita misalnya Zaid atau Amr dia melakukan ini, kita katakan misalnya ada seseorang si A dan si B, si fulan dan si Alan, tetap identitasnya disembunyikan. Ini adalah lebih baik. Ya, ini yang ketiga adalah namanya al-istifta, meminta fatwa. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarr, ya, wa nasihatuhum. Yang keempat, bolehnya seseorang menceritakan tentang keburukan orang lain ketika dia memberikan peringatan kaum muslimin dari keburukan seseorang dan dalam rangka memberikan nasihat kepada mereka. Ya, misalnya ada tokoh Syiah gitu ya, yang pandai sekali dia bersilat lidah, pandai sekali dia berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga kemudian kita khawatir masyarakat ini bisa terfitnah dan tertipu ya dengan manisnya perkataan yang bersangkutan. Akhirnya kemudian kita keluarkan statement bahwa hati-hati dengan si fulan. Ya, dia itu memiliki aliran yang menyimpang. Maka ini adalah tidak termasuk ke dalam ghibah yang dilarang. Demikian juga dalam rangka memberikan nasihat. Ya, dalam rangka memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Misalnya ada orang yang gemar mengutang tetapi tidak gemar membayar. Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, matlul ghaniyyi zulmun yahillu irduhu wa uqubatuh. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi
atau yang dilakukan oleh orang yang mampu itu adalah sebuah kezaliman, maka telah dihalalkan baginya untuk memberikan sanksi dan dihalalkan pula kehormatannya. Ya, maka apabila ada orang seperti itu, maka dia kemudian mendekati salah seorang saudara kita, kemudian kita katakan hati-hati dengan orang yang baru datang sama antum itu. Dia itu suka banyak minjem gitu kan, tapi susah kalau mengembalikan. Nah, itu juga adalah bagian daripada ghibah yang diperbolehkan. Tetapi kalau kita lihat ini kan semuanya ini karena darurat gitu. Sehingga kaidahnya adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu dapat memperbolehkan sesuatu yang asalnya tidak diperbolehkan. Jadi ghibah itu kan hukumnya tidak diperbolehkan. Diperbolehkan dengan adanya kedaruratan. Tetapi yang perlu kita pahami bahwasanya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Di dalam usul fikih dikatakan bahwa kemadharatan itu disesuaikan dengan kadarnya. Sekarang antum mau memberikan nasihat kepada orang lain tentang bahwa orang tersebut susah membayar utang. Jangan melebar kemudian kepada masalah-masalah yang lain. Kemudian kita katakan, oh iya, juga antum perlu ketahui bahwa dia itu rumah tangganya lagi hancur. Dia sekarang sedang bermasalah dengan istrinya. Kemudian bermasalah juga dengan tetangganya. Ini bukan urusannya lagi itu. Karena kedaruratan itu adalah disesuaikan dengan kadarnya. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Yang keempat itu adalah memberikan peringatan kepada kaum muslimin dari keburukan atau dalam rangka memberikan tahdzir kepada mereka. Kemudian yang keenam adalah at-ta'rif. Ya, yang keenam itu adalah untuk memberikan ta'rif, penjelasan yang lebih rinci tentang identitas seseorang ketika kita sulit untuk memberikan identitas lain atau untuk memudahkan kita memberikan penjelasan kepada orang lain tentang siapa orang yang kita maksud. Ya, misalnya di kompleks perumahan di depan itu, di situ ada orang yang namanya Abdullah, itu ada 5 orang. Ya, sehingga kita susah membedakannya. Namanya Abdullah, bapaknya sama-sama Ahmad. Akhirnya kemudian kita katakan, Bapak Abdullah mana? Abdullah anaknya Pak Ahmad. Loh, itu ada 3 orang juga yang masih namanya sama, bapaknya sama, itu namanya Ahmad juga. Gitu kan? Seperti kita lihat misalnya dalam perawi-perawi hadis, itu kan jumlahnya ribuan orang dan banyak sekali orang yang sama. Ya, maka kemudian di dalam perawi-perawi hadis ada namanya A'mash, ada namanya misalnya seperti di dalam Al-Qur'an Al-A'ma, ya, ada namanya Al-A'raj. Ya, ada perawi yang sudah dikenal namanya A'raj, yang pincang. Ya, ada yang namanya yang bermata satu. Kenapa? Maksudnya adalah bukan untuk meremehkan beliau. Seperti di dalam Al-Qur'an, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, siapa yang dimaksud itu? Abdullah ibn Ummi Maktum. Tapi kalau disebutkan Abasa wa tawalla an ja'ahu Abdullah ibn Amr bin Ummi Maktum, panjang tuh jadi Al-Qur'an. Tetapi ketika disebutkan anja'ahul a'ma, sudah ma'ruf di zaman Rasulullah, al-a'ma adalah siapa? Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum. Ya, karena nama Abdul ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah al-Abadilah yang lain. Jadi ini adalah li ta'rif, ya, diperbolehkan. Ya, misalnya ada orang tetangga kita kita katakan, tolong ini antarkan ke Pak Ahmad. Bilang, Ahmad yang mana? Ya, Ahmad yang tangannya panjang sebelah, misalnya gitu kan. Nah, ini diperbolehkan, namanya lit ta'rif. Kemudian yang keenam, ghibah yang diperbolehkan itu adalah ya ayyakuna mujahiran bi fisqihi au bid'atihi. Apabila orang yang kita ceritakan itu dia memang melakukan
kefasikan secara terang-terangan atau melakukan kebid'ahan secara terang-terangan. Ini boleh kita ceritakan. Ada orang kerjaannya setiap hari mabuk terus dideker, ya kan? Ya udah kita ceritakan si fulan itu suka mabuk di deker sana. Ya, karena dia sendiri tidak menjaga kehormatan dirinya gitu. Bagaimana kita tertuntut untuk menjaga kehormatan dirinya sedangkan dia sendiri ya melakukan kefasikan itu secara terang-terangan. Ya, ini tidak termasuk ke dalam kategori dari ghibah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu taala alam.